Ketika dia pulang, dia merasa bersyukur bahwa ternyata saya itu orang yang sangat beruntung. Dan saya senang, saya sudah bisa berbagi. Ketika mereka nggak ngajar, mungkin gaji mereka akan kepotong. Kalau yang honorer-honorer yang gajinya berdasarkan jam mengajar, itu kan sangat kasihan juga. Jadi kita membantu guru-guru ini supaya mereka tetap bisa bertahan. Tapi kan travelingnya itu kadang mereka habis foto, jalan ke tempat yang bagus, foto, dapat likes, udah ya kan dikomenin orang, udah seneng tuh di situ. Jadi saya berpikir bagaimana kita bikin satu program yang nggak cuma traveling, tapi kita ngajakin anak-anak muda ini untuk peduli dengan anak-anak di pedalaman lewat pendidikan. Akhirnya saya bikin program namanya Traveling and Teaching ke pedalaman bulanan Indonesia, ke NTT, ke Mentawai, melihat anak-anak yang wah ini kayaknya sama nih kayak saya dulu nih gitu, susah sekolah, nggak punya sepatu buat berangkat ke sekolah karena orang tua nggak mampu gitu ya. Akhirnya saya berpikir saya harus ngelakuin hal yang baik nih buat mereka. Sosok yang bersahaja dan nampak sederhana, Jamie Ngadiono adalah seorang pahlawan bagi anak-anak yang hidup di pelosok Nusantara. Dirinya adalah pejuang pendidikan yang mengabdikan hidupnya untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dengan mendirikan Yayasan 1000 Guru. Berawal sebagai akun yang menyajikan inspirasi seputar pemberitaan realita pendidikan di pedalaman negeri pada platform media sosial Twitter, akun 1000 Guru kini telah beralih menjadi wadah untuk traveling dan teaching yang hingga saat ini telah diminati oleh puluhan relawan muda-mudi yang ingin turut berpartisipasi dalam membagikan ilmu kepada anak Indonesia sambil berwisata. Integritas dan niat mulia dari Jamie Ngadiono tersebut telah mengantarkannya kepada beragam penghargaan nasional yang mengapresiasi kerja kerasnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Permisi. Selamat siang. Selamat siang. Mas Jamie, terima kasih sudah boleh mampir. Ngobrol sesi kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Jamie Ngadiono, pendiri dari Yayasan 1000 Guru. Jadi kita akan ngulik nih 1000 Guru, awal mulanya seperti apa, pengalaman Mas Jamie mendirikan 1000 Guru seperti apa. Jadi kita langsung lanjut ngobrol kita. Silakan masuk, Mas. Yuk. Ya, Mas Jamie, terima kasih sudah boleh mampir di kediamannya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Mas Jamie dan Yayasan 1000 Guru. Kalau saya sempat lihat di websitenya ya, tagline-nya adalah Traveling and Teaching. Traveling and Teaching. Tapi sejalan dengan tagline itu sebenarnya makna dari Yayasan 1000 Guru ini apa sih? Kegiatannya apa sih? Ya, kegiatannya memang kita banyak untuk di yayasan sendiri kita membantu anak-anak di pedalaman. Kita ada program untuk pemberian makanan bergizi buat anak-anak, pembangunan sekolah, perpustakaan, terus kemudian kita juga membantu guru-guru di pedalaman, memberikan sepeda motor dan sebagainya. Itu adalah program-program dari Yayasan 1000 Guru. Nah, Yayasan 1000 Guru ini berdiri dari asalnya dari komunitas 1000 guru. Jadi sebelum yayasan komunitas dulu. Nah, komunitas ini kita punya tagline Traveling and Teaching itu tadi. Jadi kita ngajakin anak-anak muda itu jalan-jalan sambil ngajar. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali anak-anak muda di Indonesia itu suka traveling. Karena kebutuhan konten media sosial mereka, jadi mereka harus berpikir setiap pagi bagaimana saya harus membuat konten kan gitu. Jadi mereka traveling. Nah, tapi kan travelingnya itu kadang mereka habis foto, jalan ke tempat yang bagus, foto, dapat likes, udah ya kan dikomenin orang, udah seneng tuh di situ. Jadi saya berpikir bagaimana kita bikin satu program yang nggak cuma traveling, tapi kita ngajakin anak-anak muda ini untuk peduli dengan anak-anak di pedalaman lewat pendidikan. Akhirnya saya bikin program namanya Traveling and Teaching. Itu jalan-jalan sambil ngajar. Jadi dari komunitas ke yayasan. Ya. Tapi kalau kita flashback lagi, apa yang melandasi Mas Jamie dan kawan-kawan punya komunitas 1000 Guru ini? Ya, sebenarnya pengalaman pribadi saya kan saya pernah tinggal di panti asuhan. Saya pernah merasakan bagaimana susah untuk sekolah. Jadi setelah saya lulus SMP, orang tua saya nggak bisa melanjutkan saya ke SMA. Akhirnya saya ditaruh di panti asuhan di Jakarta Timur. Nah, di panti asuhan itu saya belajar, lulus SMA, saya bekerja di pabrik, terus kemudian saya kuliah dan lain sebagainya. Kemudian saya bekerja di salah satu NGO dan PH, dan di situ saya harus produksi beberapa video. Saya pergi ke ke pedalaman bulanan Indonesia, ke NTT, ke Mentawai, melihat anak-anak yang wah ini kayaknya sama nih kayak saya dulu nih gitu, susah sekolah, nggak punya sepatu buat berangkat ke sekolah karena orang tua nggak mampu gitu ya. Akhirnya saya berpikir saya harus ngelakuin hal yang baik nih buat mereka. Tapi pada waktu saya berpikir bahwa saya nggak punya duit nih, apa yang saya bisa kerjakan?
Akhirnya saya cuma mengambil foto, terus kemudian saya share di media sosial. Pada waktu itu ke Facebook, terus kemudian naik ke Twitter. Nah di Twitter ini ternyata banyak respon masyarakat yang melihat realita bahwa oh ternyata ada ya sekolah yang seperti kandang ayam, guru yang gajinya cuma 50.000 sebulan dan sebagainya. Dan animo masyarakat itu banyak, follower bertambah. Terus akhirnya saya pindah ke Instagram, dan di Instagram itulah memulai mengajak follower untuk terjun langsung nih ikut kegiatan si 1000 Guru. Dari situ dari 3 orang peserta pada waktu pertama saya bikin kegiatan traveling and teaching itu yang ikut cuma 3 orang. Nggak ada yang mau, padahal bayarnya waktu itu cuma 100.000 gitu, nggak ada yang mau. Akhirnya saya bikin lagi 7 orang, saya bikin lagi 30, saya bikin lagi 30, saya bikin lagi, ternyata ada yang mau buka di daerah. Akhirnya bukalah cabang di daerah, dan sekarang ada dari Aceh sampai di Papua. Sudah berapa sekolah sih yang ada di bawah naungannya? Oke, kalau dari yayasan sendiri, program Yayasan 1000 Guru untuk makanan bergizi sendiri ada 45 sekolah. Total ada 6.000 anak-anak yang kita berikan makanan bergizi setiap hari selama hampir mungkin sekarang udah jalan 4 tahun. Tapi kalau untuk sekolah yang kita kunjungi selama 1000 Guru berdiri itu mungkin udah hampir ribuan sekolah. Ya, karena setiap kita pergi, setiap bulan itu minimal itu ada sekitar 15-20 sekolah yang kita kunjungi setiap bulan. Dari 6.000 sekolah yang sudah pernah dikunjungi, cerita apa yang paling menarik? Sebenarnya banyak cerita ya, pengalaman ya, tapi yang paling mengesankan mungkin di Pulau Timur ya, di NTT dan di Sumba itu ketika kita datang, anak-anak yang di pedalaman kita datang dari Jakarta, sambutan yang sangat meriah ya. Mereka menyambut kita itu dengan hati yang tulus gitu ya. Setiap hadiah atau donasi yang kita berikan tuh dihargai sedemikian rupa gitu. Walaupun kita kasih permen 1 tuh mereka udah senangnya minta ampun. Dan sambutan-sambutan itu yang membuat kita atau membuat saya itu saya harus melakukan ini terus gitu. Tapi sekolah seperti itu guru-gurunya juga datang dari warga lokal, warga setempat kan? Ya ini memang banyak guru-guru yang dari lokal ada juga, tapi ada juga yang dari beberapa daerah yang apa namanya, pemerintah kirim begitu ya. Ada yang memang pemerintah kirim, karena kan ada juga guru yang mengabdi di satu daerah itu ada. Tapi ada juga daerah yang memang kekurangan guru. Contohnya waktu saya itu pernah ke Asmat ya, di Asmat itu guru yang ada di pedalaman itu didatangkan dari Merauke. Jadi Asmat Merauke itu kan kalau naik kapal bisa berapa hari gitu ya. Itu masih didatangkan dari situ. Karena apa? Karena memang di daerah itu ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Gedungnya bagus tapi gurunya nggak ada gitu. Atau gurunya ada tapi tidak cukup. Seperti itu. Ada masih kekurangan guru. Makanya hal yang memang perlu diperhatikan untuk sekarang adalah jumlah guru dan kualitas guru. Nah, kualitas guru ini yang paling penting gitu. Karena nggak semua guru itu bisa mengajar dengan baik gitu ya. Dan kualitasnya pun berbeda-beda. Jadi kalau satu guru berkualitas, dia akan menghasilkan 100 murid berkualitas. Tapi kalau satu guru itu tidak berkualitas, dia akan menghasilkan 100 murid yang tidak berkualitas pula. Jadi selain gedung, guru juga ya harus berkualitas. Ketika orang sudah merasa cukup, sudah merasa bahagia dengan dirinya sendiri, happiness setelah itu adalah ketika mereka bisa buat orang lain bahagia. Nah itu yang mungkin dicari juga ya dari orang-orang relawan ini. Ya relawan ini kan mereka pengen, kan gini, saya mau bantu nih anak-anak di pedalaman gitu ya. Tapi saya tuh nggak mau full time karena saya harus kerja. Nah gitu kan. Nah akhirnya kita bikin program yang memang dari Sabtu dan Minggu gitu, atau Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kegiatan di akhir pekan dan mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, tapi mereka bisa berbagi karena banyak sekali anak muda di Indonesia pengen berbagi tapi nggak tahu mau kemana dan waktunya itu bentrok. Kalau mau mengajar memang ada gerakan-gerakan lain yang sampai setahun, 3 bulan, 6 bulan, tapi kan itu harus meninggalkan pekerjaan mereka. Nah makanya kita bikin program yang pendek, terus kemudian mereka bisa ikutan tanpa meninggalkan pekerjaan, plus mereka dapat traveling, gitu kan. Nah setelah dari situ selain dia membantu, dia dapat kesenangan, dia bisa belajar, dia bisa merasakan apa yang anak-anak pedalaman rasakan. Ketika dia pulang, dia merasa bersyukur bahwa ternyata saya itu orang yang sangat beruntung dan saya senang, saya sudah bisa berbagi. Boleh ceritain nggak Mas Jimmy, programnya tuh seperti apa sih supaya siapa tahu barangkali ada yang tertarik gitu kan mau ikut. Traveling and teaching sendiri setiap keberangkatan tuh 30 orang. Nah, nanti mereka akan dibagi 5 orang per kelas. Jadi mereka akan mengajar di satu kelas itu berlima. Nah, sebelum mereka mengajar, biasanya sebelum berangkat kita ada briefing dulu. Kita ada technical meeting, kita akan berikan lesson plan.
kelas 1 ngajarnya apa, kelas 2 ngajarnya apa, sampai kelas 6 ngajarnya apa. Kenapa? Karena mereka ini basicnya bukan guru. Karena mereka profesional muda, anak-anak kuliah dan sebagainya. Mereka mungkin nggak tahu nih ngajarnya apa. Nah, kita kasih panduan. Setelah mereka mengerti, mereka akan menyiapkan bahan ajar itu sendiri. Contohnya, mereka menyiapkan alat peraga. Mereka harus bikin alat peraga sendiri. Mereka menyiapkan donasi sendiri berbentuk makanan atau gift dan sebagainya. Setelah itu kita berangkat, kita ngajar biasanya sejam di dalam kelas, sejam di luar kelas. Setelah itu kegiatan berbagi, dan disitulah mereka mendapatkan kebahagiaan. Anak-anak senang, si para peserta juga senang, gitu, karena hidupnya sangat bermanfaat buat orang lain. And visi misinya apa dari Seribu Guru? Ya, kita yang paling mulia dari visi misi kita adalah kita pengen membantu pendidikan di Indonesia, mengentaskan mereka dari segala buta huruf, ya kan, dan kita meningkatkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, entah itu dari murid dan guru, gitu ya. Dan kita juga pengen mengajak anak-anak muda di Indonesia itu lebih lagi peduli dengan pendidikan, nggak cuman egois untuk kesenangan diri sendiri. Kan Indonesia sudah merdeka nih, gitu kan. Kamu tuh nggak perlu angkat senjata, ya kan, nggak pakai bambu runcing, gitu kan. Nah, saatnya lah kita membantu negara ini dengan dengan apa yang kita miliki, dengan kegiatan sosial, membantu pendidikan. Itu salah satu bentuk kita untuk mengabdi ke negara, gitu. Jangan hanya kita enak jadi anak muda menikmati apa yang sudah negara berikan, tapi apa yang kita berikan buat negara. Kalau kita bahas mengenai era pandemi seperti ini, ketika traveling itu makin susah, kegiatannya apa sekarang? Nah, ini sangat terpukul banget sebenarnya Seribu Guru, ya. Jadi kita memang kan kita basicnya ketemu anak-anak, kumpul-kumpul banyak. Ketika ada pandemik, ya sama sekali kita tidak melakukan apa-apa, gitu. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah kita menggalang donasi untuk memberikan bantuan COVID. Guru-guru yang terdampak kita kasih sembako, gitu ya. Karena ketika mereka nggak ngajar, mungkin gaji mereka akan kepotong. Kalau yang honorer-honorer yang gajinya berdasarkan jam mengajar, itu kan sangat kasihan juga. Jadi kita membantu guru-guru ini supaya mereka tetap bisa bertahan dengan seperti itu. Terus kemudian di daerah-daerah yang memang hijau, yang tidak banyak COVID gitu, ya kita melakukan kegiatan seperti pembagian tas dan sebagainya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap kita lakukan membantu anak-anak. Nah, mungkin setelah Desember ini atau memang nanti vaksin ini sudah ditemukan, kita akan mulai lagi dan kita akan banyak bantu lagi. Jadi kalau nanti ada next activities, mau join ke aktivitinya Seribu Guru, gimana cara yang paling tepat buat join? Ya, kalau pengen gabung dengan kegiatan Seribu Guru, tinggal bisa kunjungi Instagram kita, karena semua informasi ada di media sosial, khususnya di Instagram. Itu kita kalau diketik Seribu Guru itu banyak sekali, ada regional-regionalnya, tinggal dipilih kota mana yang terdekat dengan teman-teman yang mau ikutan, jadi tinggal daftar di situ. Biasanya per bulan mereka ada jadwal. Ketika jadwalnya pas, silahkan daftar. Pertanyaan trademark kita kalau udah masuk closing statement, apa sih yang menjadi mimpi, rencana Mas Jamie selama 5-10 tahun ke depan buat Yayasan Seribu Guru? Ya, saya berharap Seribu Guru ini banyak lagi anak-anak yang kita bantu. Sekarang baru 6.000, kita pengen ada lebih anak-anak yang kita akan berikan makanan bergizi di tahun-tahun berikutnya. Terus kemudian lebih banyak lagi anak-anak muda di Indonesia yang ikutan gabung dengan Seribu Guru, ikutan pengalaman mengajar dengan Seribu Guru dan traveling gitu. Dan kita juga pengen menjangkau nggak cuma di negara-negara ASEAN, tapi negara-negara lain. Kita juga pengen Seribu Guru juga bisa menjangkau mereka. Walaupun kita hanya membantu bentuknya donasi tas untuk anak-anak ini, ya kita pengen menjangkau lebih banyak lagi seperti itu. Dan yang terakhir kita pengen bahwa Seribu Guru ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, Mas Jamie, saya mewakili tim Obrol Obsesi. Terima kasih banget sudah boleh mampir. Sangat menginspirasi buat kita semua, belajar banyak dari Mas Jamie dan pengalaman-pengalaman Mas Jamie. Ya, sama-sama. Ini ada kenang-kenangan dari kita. Ini kaosnya, ini tulisannya bukan sekedar jalan-jalan, tapi It's not just fun traveling, but it's traveling and teaching. Mantap. Terima kasih. Dipakai ya? Pasti dipakai. Hopefully bisa join juga. Oke, makasih banyak. Activities kalau corona udah beres. Siap. Terima kasih, Mas Jamie. Kaosnya. Penuh dengan mimpi dan inspirasi, kisah Obrol Obsesi Jamie Ngadiono menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi saat ini sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin
untuk mengajak dan menyebarkan semangat kebaikan terhadap sesama. Turun langsung dan tanpa henti menggaungkan aksi sosialnya, menjadikan Jamie sebagai sosok yang inspiratif dan sangat berdedikasi terhadap niat mulianya, terutama kepada anak-anak di pelosok Indonesia. Jamie meyakini bahwa kunci untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak Indonesia tidak lain adalah dengan dukungan ilmu dan moral yang didapat dan ditanamkan oleh orang-orang baik pula, yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak Indonesia. Terima kasih Jamie Ngadiono, mimpimu akan terus menginspirasi kami.